Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Raja Ikan berteriak, berpikir bahwa gadis kecil itu cukup pintar, karena menyadari keanehannya dalam waktu sesingkat itu. Namun kemudian Ning Xiaoling melanjutkan, dengar baik-baik, aku tahu kau kucing yang ambisius. Saat kau menangkap ikan tadi, aku merasa kau punya bakat dan potensi yang luar biasa. Petik 2. Raja Ikan terdiam sejenak. Ning Xiaoling mengamati wajah kucing yang tiba-tiba terkulai, mengira ia telah kehilangan semangat juangnya. Ia menenangkannya, kau sekarang murid penuh sekte roh kuno. Murid-murid kami mungkin memiliki cacat fisik, tetapi tidak cacat spiritual. Kau harus punya semangat juang, mengerti? Suasana hati Raja Ikan memburuk saat ia mendengarkan bujukan lembutnya. Ning Xiaoling melanjutkan, di hari-hari mendatang, aku akan melatihmu dalam banyak hal, termasuk kultivasi, bertarung, menyampaikan pesan, melacak, dan menangkap orang. Kau harus mampu menanggung kesulitan, mengerti? Meong, Raja Ikan berpikir, apakah aku masih perlu mempelajari semua ini? Aku sudah cukup mengajarimu. Apa yang kau bisikkan? Yujin mendekat sambil membawa semangkuk ikan kering dan meletakkannya di hadapan Raja Ikan. Ia mengulurkan tangan dan merapikan bulu ikan itu, lalu menggantungkan plakat kayu pemberian Master Suoling di dadanya. Angka 12 terukir di sana. Ia adalah murid ke-12 dari garis keturunan ini. Ning Xiaoling berkata, aku sedang mengajarinya beberapa aturan sekte. Yujin cemas, kucing ini terlihat sangat bodoh, bagaimana ia bisa mengerti? Aduh, Raja Ikan meledak marah. Yujin meletakkan mangkuk dan duduk menyamping di kursi kayu. Ia memegang kepala kucing itu dari belakang dan membenamkannya di dalam mangkuk ikan kering, memaksa Raja Ikan untuk makan sambil menggerutu. Yujin bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, bagaimana Master bisa menyetujui urusan kucing ini? Ning Xiaoling bertanya dengan bingung, kau belum tahu. Apa yang kau tahu? Yujin semakin bingung. Saat mereka berbicara, keributan terjadi di luar. Yujin menjulurkan kepalanya keluar dari aula kayu dan melihat banyak murid berbondong-bondong masuk. Yujin terkejut. Silsilah Yuling selalu mengalami kemunduran. Pada hari kerja, selain murid-muridnya sendiri, biasanya sepi. Bagaimana mungkin murid dari sekte lain berkunjung? Dan mereka begitu agresif, mereka tidak terlihat seperti sedang berkunjung, mereka terlihat seperti hendak memulai perkelahian. Xiaoling, Yujin segera menutup jendela dan melirik gadis di sampingnya dengan cemas. Xiaoling, apakah kau menyinggung seseorang selama kompetisi lembah roh? Ning Xiaoling mengangguk, tentu saja. Yujin bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Mereka sepertinya datang mengetuk pintu kita. Sudah kubilang sebelumnya bahwa pangkat yang lebih rendah tidak penting. Keselamatanmu sendiri adalah yang terpenting. Kenapa kau tidak mendengarkan? Ning Xiaoling tetap tenang dan bertanya, siapa di sini? Yujin berkata, bagaimana aku bisa mengenal mereka? Apa kau tidak tahu siapa yang telah kau singgung? Xiaoling, bagaimana kalau kau menunggu sebentar sementara aku mencari Tuan Suoling untuk membantumu? Saat ia berbicara, terdengar ketukan di pintu. Yujin mengetuk pintu dengan agak takut. Ia memandang para pria dan wanita di luar dan berkata, siapa kalian? Saya putri sulung keluarga Yu di Jalan Yixiang, dan suster junior Xiaoling berada di bawah asuhan saya. Mereka dengan cepat menjawab, saudari senior Yu, Anda salah paham. Kami di sini untuk memberi selamat kepada suster senior Ning. Saudari senior Ning, Anda sudah lebih dari 25 tahun, kan? Memanggilnya suster senior Xiaoling. Anda bermain terlalu halus, kata Yujin dengan nada meremehkan. Mereka bertukar pandang, bagaimana mungkin ada di antara murid-murid 10 Vena yang tidak mengenal suster senior Ning akhir-akhir ini. Dia begitu baik kepada kita semua, dan kita harus menyapanya dengan hormat. Namun, sekte melarang pemberian uang, jadi kami bergegas ke Jalan Yixiang dan segera memesan banyak spanduk sebagai tanda terima kasih. Spanduk-spanduk itu terbentang, membentuk lautan merah menyala. Setengah jam kemudian, Ning Xiaoling akhirnya membujuk mereka semua untuk pergi. Ia merasa tertekan. Kini menjadi tokoh terkemuka di sekte tersebut, ia berharap akan ada aliran orang yang diam-diam datang dan mengaguminya dari jauh. Yujin akhirnya mengetahui kemenangannya. Setelah terkejut sesaat, ia melompat berdiri, hampir menarik rambut dari belakang leher Raja Ikan. Raja Ikan memelototi gadis yang terburu-buru itu, tetapi ia telah melihat banyak hal sebelumnya, jadi ia tidak terkejut. Mata iblisnya hanya menunjukkan sedikit persetujuan. Ning Xiaoling mengamati dinding yang dipenuhi spanduk. Di antara spanduk-spanduk itu terdapat gelar-gelar seperti, penguasa Netherworld, kakak senior terkuat dari sekte roh kuno, dan kuasai dunia, dipadukan dengan, keajaiban membawa kembali musim semi, dan, lingling surga, lingling bumi, untuk melengkapi jumlahnya. Ning Xiaoling memilih beberapa yang menarik perhatiannya, berniat untuk menunjukkannya kepada kakak seniornya nanti. Sisanya diberikan kepada Yujin. Ia tahu ia baru saja memasuki pengadilan ungu, fondasinya rapuh, dan ia perlu fokus pada kultivasinya. Ia tak bisa membiarkan sanjungan mereka menguasainya.
Di aula kayu, Eugene, menggenggam spanduk sutra, bertanya dengan penuh semangat. Raja ikan tertidur di atas meja. Ning Xiaoling menopang dagunya dengan tangan, diam-diam merencanakan jalannya. Cahaya dari luar mengalir masuk, mengikuti garis jendela kayu, meninggalkan pola terang di lantai. Waktu berlalu pelan, dan malam pun tiba. Ia awalnya berpikir bahwa setelah kompetisi lembah roh, jalan kultivasinya di masa depan akan tetap damai. Namun Ning Xiaoling tak menyangka bahwa benang merah di balik insiden lembah ular putih akan segera menampakkan diri, secara mengejutkan menghancurkan kedamaian singkat ini. Titik. Di suatu malam bersalju, Tuan Chu perlahan berjalan melintasi es yang tertutup salju. Besok adalah hari terakhir perjamuan Ibu Naga, tetapi ia telah menerima jawaban yang memuaskan dan akan pulang lebih awal. Ibu Naga akhirnya memilih untuk menjawab kekhawatiran mereka. Bintang-bintang di istana Kaijuan tak meredup mendengar kata-kata Ibu Naga, membuktikan bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Jika demikian, maka pemuda dan pemudi inilah yang disebut-sebut oleh pemilik gedung sebagai orang-orang yang harus dibunuh. Ia adalah salah satu pemecah duri menara Luoshu. Sebelum para dewa terbangun, mereka akan melenyapkan segala variabel yang dapat mengubah hasil. Dalam 6 bulan terakhir, 5 kultivator yang sangat berbakat dan mendalam telah gugur, nasib mereka secara tak langsung terkait dengan rencana menara Luoshu. Tak lama lagi, darah pasangan Tao ini juga akan mewarnai laut beku menjadi merah. Adapun Ibu Naga, sejak ia memenjarakan diri di istana Kaijuan, nasibnya telah ditentukan. Yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan seabad penindasan pun tidak membuatnya gila. Ia melewati gerbang tinggi istana Kaijuan. Seekor elang salju berkepala merah terbang menembus angin dingin. Tuan Chu mengulurkan tangannya, dan elang salju itu mendarat di telapak tangannya. Kaki elang itu tidak menyimpan pesan apapun, isinya terukir di mata tajamnya. Ia menatap mereka sejenak. Elang salju itu menerobos udara dan terbang kembali. Tuan Chu merenungkan informasi yang telah dibacanya di mata elangnya, merasakan sedikit kegelisahan. Master lantai 8 benar-benar akan bertindak secara pribadi. Siapa wanita itu? Menara Luoshu memiliki 10 lantai. Master menara menempati lantai 9, sementara lantai 10 adalah area terlarang, menyimpan sejarah tersembunyi. Lantai-lantai berikutnya diurutkan dari atas ke bawah berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Masing-masing dari 9 lantai menyimpan sebuah pedang kuno, pedang milik pemiliknya masing-masing, yang menandai 10 tonggak sejarah dalam ribuan tahun yang dibawa oleh bangunan kuno tersebut. Pedang tersebut berfungsi sebagai timbangan sekaligus penggaris. Master lantai 8 adalah seorang abadi yang memasuki jalan kelima bertahun-tahun yang lalu. Kultivasinya tak terbayangkan. Sang pedang suci pernah memujinya dengan begitu tinggi sehingga, ketika pedangnya dilepaskan, dunia akan runtuh. Dia adalah orang kedua setelah Master Menara di Menara Luoshu. Selain Patriark Sekte Ilahi, siapa lagi di dunia tengah yang layak dibantainya secara pribadi? Wanita itu, Menara Luoshu pertama kali melacaknya 2 bulan yang lalu. Itu adalah dataran terpencil di dekat negeri Guntur, tempat seorang pencari abadi, menggunakan artefak magis, mendeteksi sisa-sisa kekuatan. Awalnya diabaikan, pencari itu mengirimkan gelombang kekuatan ini kembali ke Menara Luoshu, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh bangunan. Itu adalah gelombang baru, yang bahkan mengisi celah dalam sejarah mereka. Awalnya, mereka percaya itu adalah utusan dari kerajaan dewa, yang menjelajahi dunia fana. Namun, kehadiran sosok misterius itu semakin nyata. Akhirnya, sebulan yang lalu, Menara Luoshu melacaknya. Dia adalah seorang wanita berjubah hitam, berambut perak, dan bertopeng rubah menutupi wajahnya. Rencana untuk menangkapnya segera disusun. Pemilik menara, yang disibukkan dengan urusan besar, tidak dapat mundur. Setelah berkonsultasi, tokoh-tokoh terkemuka lainnya mengaktifkan pedang penekan abadi. Sasaran pedang itu adalah dataran luas yang kosong. Mereka memasang jebakan di dataran tersebut, dan sesuai rencana, mereka secara bertahap memikat wanita itu, yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, ke dalam jebakan. 8 pembawa pedang Menara Luoshu bersembunyi di desa-desa sekitarnya, menghalangi jalan keluar jika ia terluka parah. 4 tetua yang diundang oleh Sekte Roh Kuno menunggu tubuhnya yang hancur untuk menyerap jiwa mereka. Pedang penekan keabadian telah membunuh seorang kultivator alam Dao kelima, jiwa mereka masih terpenjara di dalam menara kuno. Bagi Menara Luoshu, seluruh dunia tengah, kecuali paviliun pedang, 3 menara lainnya, dan 8 master sekte, tak lebih dari seekor semut yang dapat dihancurkan sesuka hati. Perburuan besar-besaran namun sunyi. Semuanya berjalan sesuai rencana Menara Luoshu, dan wanita misterius berambut perak dan berjubah hitam itu terpikat ke dataran. Para pembawa pedang berdatangan dari segala arah, menghubungkan nyawa mereka ke dalam formasi yang menjebaknya sejenak di tengah. Pedang penekan keabadian, bagaikan anak panah berapi, melesat dari menara kuno, kecepatannya menembus ribuan mil jauhnya. Mata panah itu berputar, membelah arus udara, bulu-bulunya berkobar dengan api merah tua. Di sisinya, serangkaian pedang terbang kecil berkobar.
Pedang-pedang ini berfungsi untuk menstabilkan lintasannya sekaligus menciptakan pemboman aura yang lebih luas dan lebih kuat saat mendarat. Pedang penekan keabadian melesat ke udara. Api membumbung tinggi di dataran. Wanita itu tertelan ledakan. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan, dan untuk sesaat mereka bahkan merasa telah melebih-lebihkan kekuatannya dan seharusnya tidak menyia-nyiakan pedang penekan keabadian. Kesulitan dan kerumitan membuat pedang penekan keabadian jauh melampaui bilah pedang biasa. Terlebih lagi, masing-masing pedang hanya bisa digunakan sekali. Setelah ledakan dahsyat pertama, keempat tetua sekte roh kuno menyebarkan jaring spiritual mereka ke dalam, mencegah rohnya melarikan diri. Namun hasilnya masih di luar dugaan mereka. Wanita misterius itu tidak hanya lolos, tetapi juga membunuh kedelapan pembawa pedang dan membawa sisa-sisa pedang penekan keabadian. Ini adalah kegagalan terbesar dalam sejarah 1000 tahun menara Luoshu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah itu, ia lenyap bagai batu, tak pernah terlihat lagi. Sebuah rencana yang telah lama disusun akhirnya menemui jalan buntu. Bagaimana mungkin mereka membiarkan monster yang berpotensi mengganggu stabilitas tiba-tiba muncul di Middle Earth? Akhirnya, setelah menara Luoshu melihatnya lagi baru-baru ini, Master Lantai 8, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, secara pribadi mengeluarkan pedangnya dari menara. Sementara itu, upaya pembunuhan lain oleh menara Luoshu juga menemui hambatan. Hambatan itu sama tak terduganya. Di sebuah gang bersalju yang tak dikenal, roh pedang merobek syal berdarah yang melilit lengannya dan mengikatkan pedang perak ke tangannya. Ia bersandar di dinding, rambut putih pendeknya mencapai leher. Wajah muda roh pedang tampak pucat pasi, setelan hitamnya berlumuran darah menempel di kulitnya. Luka robek yang menyebar dari lengan bajunya sungguh mencolok. Ia terengah-engah, berusaha menyembunyikan keberadaannya sebaik mungkin. Namun, pembunuh bayaran itu, berpakaian hitam dan bertato cinabar di tengkuknya, bagaikan anjing pemburu yang mengikuti aroma darah, dan ia tak mampu melepaskan diri. Roh pedang itu tahu bahwa ia adalah seseorang dari istana pembantaian. Ia tidak tahu bagaimana ia menjadi sasaran, tetapi pembunuhan itu datang tiba-tiba, dan pertempuran itu berlarut-larut. Pengejaran yang dimulai tanpa peringatan ini telah berlangsung selama 7 hari. Ia menyeret tubuhnya yang terluka parah ke sebuah gang tersembunyi, mengumpulkan jerami untuk membentuk formasi sederhana guna menyembunyikan keberadaannya. Ia menempelkan telinganya ke dinding, mengamati dengan saksama gerakan di sekitarnya. Ketika ia menghuni tubuh Ning Changjiu telah berkali-kali berada di ambang kematian, mengancam akan menyeretnya bersamanya. Ia membenci perasaan tak berdaya dan ingin memiliki tubuh itu dan secara pribadi mengukir jalan keluar dari situasi putus asa itu. Kini setelah ia memiliki dirinya sendiri yang mandiri, situasi mematikan yang sama yang pernah dihadapi Ning Changjiu kini menimpanya. Namun, ia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ia menggenggam pedang peraknya erat-erat, menjernihkan pikirannya dari segala gangguan, telinganya menempel di dinding, dan kesadaran spiritualnya menyebar di sepanjang dinding, mencari jejak kuda maut itu. Getaran bergema dari ubin. Suaranya samar, seperti burung pipit menginjak ubin. Namun, roh pedang itu tahu bahwa itu adalah pembunuh dari istana. Pembunuh ini telah mencapai alam istana ungu. Meskipun ia terlahir dengan tubuh pedang dan telah menguasai jurus-jurus mematikan yang paling mendalam, sebagai makhluk hidup, jalur kultivasinya masih membutuhkan kemajuan bertahap. Ia berada di puncak alam panjang umur, dan belum membuka pintu menuju istana ungu. Di malam hari, selimut salju menghalangi indera spiritualnya. Langkah kaki si pembunuh lebih ringan daripada serpihan salju. Roh pedang itu menahan napas, tubuhnya tenggelam perlahan hingga ia terkubur sepenuhnya di salju. Ia memejamkan mata, pikirannya terfokus, seolah-olah ia hanyalah pedang yang hilang di salju. Suara langkah kaki Sparrow mereda. Kemudian, perlahan-lahan, mereka semakin dekat. Si pembunuh pun mengitari jalan panjang itu, menggunakan pengalaman dan wilayahnya untuk mencari petunjuk. Lingkaran demi lingkaran, ia berhenti di atap yang sama 3 kali. Ini berarti ia telah mencari di jalan panjang itu 3 kali. Dengan setiap putaran, posisi si pembunuh semakin dekat. Salju turun semakin lebat. Si pembunuh berhenti di pintu masuk gang, tatapannya melesat ke dalam. Ia melangkah ke jalan bersalju di jalan sempit itu. Ia dan roh pedang itu semakin mendekat. Indera spiritual roh pedang itu gelap gulita, si pembunuh satu-satunya titik terang. Khasiat khusus kitab suci pedang mandat surgawi diaktifkan. Saat ini, meskipun ribuan pasukan menginjak-injaknya, ia hanya akan melihat satu musuh ini. Si pembunuh melewatinya. Pedang perak menembus salju, menghunjam ke depan. Ini adalah kekuatan pedang dalam bentuknya yang paling murni, dan bahkan si pembunuh, yang sudah berada di tahap awal Purple Core, tak mampu bereaksi. Pedang itu menembus dadanya, tetapi si pembunuh menyesuaikan diri. Meskipun serangan itu menembus tubuhnya, namun luput dari jantungnya, luput dari titik vitalnya. Saat itu, roh pedang itu tahu ia telah ditipu. Ia jelas merasakan secercah niat membunuh yang menusuk tulang di belakangnya. Dinding tanah runtuh, dan pedang itu menusuk dari belakang. Ada lebih dari satu pembunuh di jalan ini. Ia telah lama mencurigai posisinya, menunggu kesempatan.
Pedang itu menembus tubuhnya yang kelelahan. Roh pedang itu mengerang, pandangannya menggelap. Genggamannya pada pedang perak itu melemah, dan ia jatuh berlutut di salju. Ia samar-samar melihat pria di depannya menghunus pedangnya, membuat gerakan memenggal kepala. Namun bila pedang pemenggal itu ragu-ragu, tiba-tiba, di ujung jalan panjang itu, sosok lain muncul, seorang wanita asing dengan kecantikan yang luar biasa. Kedua pembunuh bayaran itu, sama terkejutnya, menghunus pedang mereka tanpa ragu, menyerangnya. Pedang mereka dengan mudah dipatahkan oleh jari-jarinya, dan kepala mereka tertusuk dan terpenggal oleh pedang patah yang kembali. Kultivasi agung alam Istana Ungu terbukti sama sekali tak berguna. Wanita itu menghampirinya, mengulurkan tangan, dan menariknya berdiri. Penampilanmu memuaskan. Jika tidak ada belati di belakangmu, kau pasti bisa melintasi perbatasan dan membunuh orang, katanya dengan tenang. Kepala roh pedang itu berputar, rambut pendeknya kusut karena salju dingin. Salju, yang dicairkan oleh kekuatan spiritualnya, meresap ke kulit kepalanya, dan rasa dingin yang menggigit membuatnya sedikit sadar. Siapa kau? Suara roh pedang itu lemah. Wanita itu melepas jubah luarnya yang tebal dan menyelimutinya. Sambil menuntunnya memasuki malam bersalju, ia perlahan berkata, mulai hari ini, kau adalah murid ke-14 Paviliun Pedang. Aku akan bertanggung jawab atas pelatihanmu. Kau bisa memanggilku kakak senior kedua. Salju lebat turun selama beberapa malam tanpa henti. Perjamuan Ibu Naga yang megah telah berakhir. Pada penutupannya, Ibu Naga yang legendaris itu sendiri muncul dengan penampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecantikannya murni, anggun, dan penuh daya tarik. Bahkan pelacur terbaik di negara laut pun akan terlihat seperti anak itik buruk rupa yang berdiri di hadapannya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mulai hari ini, potret Ibu Naga akan beredar di seluruh negara laut. Dia agak terlalu bersemangat untuk menunjukkan dirinya, kata Ning Changjiu setelah meninggalkan istana peri Kaijuan. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Ning Changjiu menjawab, dari yang kudengar, pada perjamuan Ibu Naga sebelumnya, Ratu tidak pernah memanggil pemenang untuk menjawab pertanyaan, apalagi menunjukkan dirinya di depan umum. Tapi tahun ini agak tidak biasa. Lu Jiajia berkata, wanita secantik dia, yang tinggal di istana peri sepanjang hari, pasti merasa kesepian, dan ini wajar saja. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Ibu Naga, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Istana peri Kaijuan terletak di dekat pantai. Lautan tanpa keberuntungan tidak membeku di terpa dingin yang ekstrim, membentang sejauh mata memandang, ombaknya masih bergulung-gulung. Qiu Yue, mengenakan topi untuk melindunginya dari salju, menatap laut dengan rasa ingin tahu. Apakah kita akan bertemu Bibi Xiaoling selanjutnya? Ning Changjiu berkata, Sekte Dianhuan telah membuka menara pembunuh abadi, menghalangi jalan utama menuju Sekte Roh Kuno. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak disarankan untuk memaksakan diri. Lu Jiajia mengangguk, tapi jika kita mengambil jalan memutar, mungkin akan memakan waktu sebulan lebih lama. Sekte Dianhuan telah menutup jalan menuju tebing dan menjaga 3 jembatan gantung, melarang semua jalur. Demikian pula, puluhan jalur perdagangan diblokir total, dan bahkan banyak pedagang kaya dari kerajaan laut telah menghabiskan banyak uang untuk menyuap mereka, tetapi sia-sia. Masalah ini berkaitan langsung dengan masalah kapal menara Haiyue. Namun, menurut mereka, insiden itu tidak signifikan, tidak perlu meningkatkan situasi dengan kerajaan laut. Ning Changjiu mengerti bahwa situasinya jauh lebih kompleks. Kapal menara Haiyue kemungkinan hanya alasan. Tindakan Sekte Dianhuan kemungkinan diarahkan oleh menara Luoshu. Tetapi apa tujuan sebenarnya mereka mengisolasi kerajaan laut dari dunia luar? Mereka sementara menemukan penginapan untuk menginap dan mulai mencari rute baru. Ning Changjiu membuat beberapa tanda di peta Feng Shui, lalu, sambil menatap laut, tiba-tiba berkata, Ibu Naga mungkin dalam bahaya. Lu Jiajia, yang sedang duduk bersila bermeditasi, pikirannya terfokus, membuka matanya sedikit. Mengenang kembali istana peri Kaijuan tempat Ibu Naga tinggal, ia bertanya-tanya, Ibu Naga sendiri sudah setengah jalan menuju jalan kelima. Ketika ia memimpin istana peri, wilayah dan kekuatannya tak berbeda dengan jalan kelima. Siapa yang bisa mengancamnya di negeri laut? Ning Changjiu mendesah, itulah mengapa begitu menakutkan. Lu Jiajia tiba-tiba tersenyum, tangannya bergerak-gerak di atas lututnya sambil mengatur energi spiritualnya, berkata, lagi pula, ini hanyalah dendam di antara tokoh-tokoh besar dunia tengah. Mereka tak ada hubungannya dengan kita dari desa-desa terpencil di provinsi selatan. Ning Changjiu bersenandung dan tersenyum, lagi pula, kita tetap harus bersiap. Qiu Yue menyantap mie di sampingnya, mendengarkan percakapan mereka tanpa sadar. Ketika mereka hampir selesai berbicara, Qiu Yue bertanya, kita mau kemana selanjutnya? Sudah memutuskan. Ning Changjiu meliriknya, menyerahkan peta Feng Shui kepadanya, dan berkata, silakan pilih. Qiu Yue berkata dengan malu, bagaimana aku bisa memahaminya? Ning Changjiu berkata, ada banyak garis di sini. Mulailah dari titik ini, buat garis, kelilingi kedua tempat ini, dan akhirnya sambungkan ke sini.
Jalan manapun boleh, tanya Qiu Yue. Ning Changjiu mengangguk. Qiu Yue mengambil pena itu, menggigit gagangnya, dan berpikir sejenak, lalu akhirnya menggambar garis yang bengkok. Ning Changjiu menyerahkannya kepada Lu Jiajia. Lu Jiajia melihatnya, ekspresinya agak aneh. Rute yang digambar Qiu Yue mirip dengan yang mereka bicarakan diam-diam tadi malam. 2 hari kemudian, ketika salju tebal berhenti, Ning Changjiu dan Lu Jiajia berangkat. Mereka tidak memilih jalan yang dipilih Qiu Yue. Namun tak lama kemudian, penyergapan yang tak terduga datang. Di atas tebing tandus dan gelap, untaian es dan salju yang kusut bagai sutra yang menyelimuti seluruh lembah, atau karat putih puncak yang terjal. Di tengah puncak-puncak itu, sebuah bangunan menjulang tinggi, dibangun dengan mulus dari batu-batu besar, menjulang dari tanah. Itu adalah struktur yang megah, menjulang di atas semua puncak yang menjulang tinggi, bagai pedang perkasa yang menebas langit, raksasa yang menggapai surga. Di dinding luar bangunan kuno itu, lukisan-lukisan sejarah abadi membentang ke atas dengan keindahan abstrak. Dari lantai 5, bangunan kuno itu mencapai ketinggian yang sama dengan puncak-puncaknya. Pagoda-pagoda batu di belakangnya diselimuti lautan awan tebal, di baliknya lantai 9 dan 10 menjorok keluar seperti menara. Bangunan kuno seperti ini hanya dapat ditemukan di seluruh dunia manusia. Luo Changsu, terbungkus jubah dewa, berdiri di lantai 9. Saat ia menatap keluar melalui jendela batu, hati Taoisnya, yang telah lama diam dan tertidur, bergejolak. Lautan awan berputar jauh di bawahnya. Dulu, ia tak pernah melihat, selalu menatap langit yang lebih tinggi. Ia tahu bahwa meskipun ia berdiri di puncak Middle Earth, ia masih sangat jauh dari surga itu. Namun hari ini, tatapannya tertuju pada lautan awan di bawah. Lembah luas yang dikenal sebagai Dewa Rifting terbentang tandus, tetapi di sini terbaring sisa-sisa makhluk yang pernah meraung di bumi dan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Luo Changsu menatapnya dengan terpesona sejenak, lalu melepas jubah sucinya. Wujudnya tak seperti manusia, bersilangan garis-garis emas, seperti tambal sulam jimat, dihubungkan oleh kabut spiritual yang tembus cahaya. Melalui kabut, tak terlihat organ dalam, hanya jantung emas berongga yang mengambang menyerupai matahari kecil. Inilah tubuh seorang dewa sejati. Sejak ia mengambil alih kendali lantai 9 Luoshu, ia telah berhenti menjadi manusia. Luo Changsu melepas gelangnya. Itu adalah gelang yang terbuat dari air laut biru, hadiah dari Ibu Naga. Ia meremukkan gelang itu dan melemparkannya ke lautan awan, lalu berjalan menuju lantai 10 dengan wajah tanpa ekspresi. Sejarah 1000 tahun ini akan menandai akhir hidupnya. Titik titik titik. Titik titik titik. Tak ada burung yang terbang menjauh dari ribuan gunung. Di musim dingin yang dingin, Ning Changjiu dan Lu Jiajia menginjakkan kaki di atas pedang mereka dan membubung tinggi ke angkasa. Puncak-puncak gunung dan jalan setapak batu perlahan menyusut di depan mata mereka. Rencana mereka mengharuskan mereka melintasi 13 jalur dan 6 jalur di luar negeri laut, lalu melewati 3000 puncak gunung, menyusuri sungai Guangxia hingga ke Sekte Roh Kuno. Dalam benak Ning Changjiu dan Lu Jiajia, negeri laut telah terdaftar sebagai tempat yang benar dan salah. Ini adalah intuisi mereka setelah mengalami banyak bencana hidup dan mati. Ning Changjiu secara kasar memilah-milah benang merah sederhana dari apa yang telah mereka alami dalam perjalanan panjang itu. Ketika mereka datang dari Nanzu dengan perahu, mereka melihat banyak kegiatan pengorbanan gadis-gadis muda hidup-hidup. Jasad gadis-gadis muda di kapal menara Haiyue seharusnya dipilih oleh Dewa Sungai Nanzu. Jasad begitu banyak gadis muda terawetkan dengan sempurna di dalam es. Dari sudut pandang seorang penyihir, mereka entah digunakan sebagai boneka untuk dimanipulasi, atau tubuh yang cukup murni dipilih untuk dijadikan wadah bagi kelahiran kembali suatu entitas. Ning Changjiu condong ke pilihan yang terakhir. Kemunculan tiba-tiba Jilong dan Zaolong menyebabkan kapal karam. Meskipun Sekte Dianhuan kemudian mengklaim hilangnya kargo penting, tatapan tajam Zaolong saat menaiki kapal jelas menunjukkan hasrat untuk membunuh. Ning Changjiu curiga bahwa Zaolong berkolusi dengan Sekte Dianhuan, dan misinya sederhana, membunuh sebanyak mungkin, untuk memperburuk situasi semaksimal mungkin. Banyak orang di kapal kemungkinan besar menyadari bencana tersebut, bahkan mungkin berkolusi dengannya. Jika bencana benar-benar terjadi, Sekte Dianhuan kemungkinan besar akan meminta pertanggungjawaban langsung kepada kerajaan laut, tanpa memberikan ruang untuk negosiasi. Dengan dalih meminta pertanggungjawaban para pelaku, mereka kemudian mengizinkan para kultivator hebat untuk tinggal di kerajaan laut. Namun, mereka tidak menyangka bahwa intervensi mereka dan Lu Jiajia akan mencegah bencana tersebut. Dengan demikian, bencana kapal dapat dihindari, dan Sekte Dianhuan, yang tidak memiliki cukup pembenaran untuk campur tangan secara langsung, memilih untuk memblokir jalur perdagangan penting. Ketergantungan terbesar bangsa laut adalah Ibu Naga. Karena Sekte Dianhuan berani menyinggungnya, kemungkinan besar mereka memang mengincarnya. Setelah itu, perjamuan bangsa laut diadakan sesuai jadwal, dengan Ibu Naga bertemu dengan semua pemenang. Siapakah para pemenangnya? Ning Changjiu tiba-tiba menyadari ada yang terlewat. Lu Jiajia berkata, aku perhatikan bahwa peri berjubah ungu dari Qingdao adalah Mu Qiao, kakak perempuan tertua dari Sekte Nongyu.
Pemimpin Fa berasal dari Sekte Dianhuan, bernama Jia Chou. Pemimpin Dao memiliki aura Netherworld, dan mungkin berasal dari Sekte Guling. Aku tidak tahu pemimpin Su, tapi aku hanya tahu marganya Chu. Titik. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Ning Changjiu membuka domain pedang untuk menangkis angin yang datang, dan suaranya terdengar jelas. Istana Perikai Juan adalah istana Ibu Naga. Panggilannya untuk menjawab pertanyaan kita mungkin hanya kedok. Lu Jia sangat cerdas dan segera mengerti, maksudmu, dia benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan seseorang sendirian. Ning Changjiu mengangguk pelan, kalau begitu, di antara keenam orang itu, siapa yang ingin dia ajak bicara? Lu Jia berpikir sejenak dan menebak, Tuan Chu. Asal-usul Tuan Chu adalah yang paling misterius. Kemungkinan besar dia, tapi kau tidak bisa memastikannya, kata Ning Changjiu. Lu Jia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kau tanyakan pada Ibu Naga? Ning Changjiu menjawab, aku bertanya berapa tahun Ibu Naga hidup. Lu Jia mengangkat sebelah alisnya. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Apa yang ku salah pahami? Tanya Lu Jia. Ning Changjiu menjelaskan, awalnya aku meragukan identitas Ibu Naga. Kupikir dia adalah gadis naga yang selamat dari era 2 atau 3000 tahun yang lalu. Gadis naga, Lu Jia bingung. Ning Changjiu berkata, pada saat itu, Zulong terbunuh dan dikubur di inti bumi. Ras naga tersebar di lautan. Beberapa naga, yang berusaha melampaui batas wilayah mereka dalam hal umur, menciptakan metode generasi diri. Ketika mereka hampir mati karena usia tua, mereka menciptakan telur naga, yang menanamkan seluruh esensi vital mereka ke dalam embrio ini. Ketika mereka mati, embrio itu lahir, dan anak yang lahir dari embrio itu masih menjadi diri mereka sendiri. Anak mereka sendiri masih menjadi diri mereka sendiri. Lu Jia bertanya dengan heran, sungguh aneh. Bagaimana kau tahu semua ini? Ning Changjiu berkata, ketika aku masih kecil, aku membaca di paviliun suster senior yang tenang. Aku merasa buku itu menarik dan menuliskan sebagian isinya. Baru-baru ini, aku datang ke Middle Earth, dan banyak ingatanku telah kembali. Mungkin yang tak terlihat tersembunyi di suatu tempat di dekat Middle Earth, jadi semakin dekat seseorang dengan rumah, semakin jelas ingatannya. Qiu Yue, yang sedari tadi terdiam, menyela dengan lemah, ayah, siapa kakak senior? Apakah dia juga murid ibu? Ning Changjiu menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Mengapa Qiu Yue begitu khawatir tentang ini? Percakapan yang tampaknya sederhana ini terdengar menakutkan bagi Lu Jia. Sebelumnya, di sayap perjamuan Ibu Naga, Ning Changjiu telah mengujinya dengan jarinya, tetapi Qiu Yue tetap bergeming. Kemudian, ketika mereka mulai mengobrol tentang hal-hal yang tak terlihat, Qiu Yue menyela dengan sebuah pertanyaan. Ning Changjiu, yang tak mampu menahan diri, memukulnya hingga pingsan dengan telapak tangan. Kini, setelah Ning Changjiu menyebut nama kakak tertua, ia yang sebelumnya diam karena takut ketinggian, berbicara lagi. Qiu Yue berkata, lagi pula, dia kerabat ayah. Aku harus mengenalnya. Ning Changjiu berkata, kalau begitu aku akan mengajakmu bertemu dengannya nanti. Aku punya guru lain, dan mungkin dia akan sangat menyukaimu. Qiu Yue berkata gembira, baiklah, tapi ayah sudah punya guru, Bu. Bukankah ini agak tidak pantas? Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata, jangan menebar perselisihan antara aku dan Jia. Qiu Yue menggaruk kepalanya. Ning Changjiu tersenyum, tetapi hatinya yang berat terasa berat. Qiu Yue menimbulkan paradoks yang membingungkan bagi mereka. Jika memang ada yang salah dengan Qiu Yue, dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak bisa merasakannya. Apa sebenarnya alam sejati Qiu Yue? Jika dia ingin melakukan sesuatu, mereka tidak bisa menghentikannya. Daripada merahasiakannya, akan lebih aman untuk tetap berada di dekatnya. Setidaknya dia tidak menunjukkan permusuhan terhadap mereka. Jika Qiu Yue benar-benar normal, jika dia benar-benar hanya gadis biasa, mereka tidak akan membiarkannya mati kedinginan dan kelaparan di salju. Ning Changjiu dan Lu Jia bahkan tidak mempertimbangkan pilihan terakhir, karena mereka tahu dari pengalaman bahwa mereka jarang bertemu orang biasa. Lagi pula, apapun yang terjadi di kerajaan laut, hidup atau mati Ibu Naga bukanlah urusan kita, kata Ning Changjiu. Lu Jia mengangguk. Mereka tidak percaya pada keberuntungan yang ditempa melalui bahaya, mereka juga tidak melihat perlunya mempertaruhkan nyawa mereka di kerajaan laut. Satu-satunya perhatian Ning Changjiu sekarang adalah bertemu Xiaoling, lalu menemukan seseorang yang mungkin akan menerobos, menemukan cara untuk memasuki kesengsaraan iblis batin mereka, bertemu gadis yang mungkin adalah Si, dan mendapatkan beberapa petunjuk tentang kejahatan darinya. Di tengah salju yang masih tersisa, pasangan Tao itu melesat menembus angin dengan pedang mereka. Saat mereka hendak meninggalkan kerajaan laut sepenuhnya, Ning Changjiu melirik kembali ke negeri itu. Negara pesisir yang luas ini terkubur dalam kabut laut yang luas. Dari 81 negara di dunia tengah, hanya sedikit yang dapat menandingi kerajaan laut dalam hal kekayaan dan prestise, selain dari 5 kekuatan besar yang bersatu di pusatnya. Saat mereka meninggalkan perbatasan kerajaan laut, Ning Changjiu melangkah dari lantai 6 pengadilan ungu ke lantai 7.
3 hari kemudian, kerajaan laut menjadi tempat yang jauh. Ning Changjiu awalnya mencoba untuk tidak memikirkan peristiwa yang terjadi di kerajaan laut, tetapi entah mengapa, pikiran itu, seperti iblis, tetap ada. 8 dari 13 jalur pegunungan yang diperlukan telah dilewati, pemandangan telah berubah, tetapi salju tetap ada. Ning Changjiu dan Lu Jiajia menghunus pedang mereka seperti biasa, langkah mereka tetap tenang. Bisakah kita menghindari konflik dengan menjauh dari pusat? Kata-kata Ning Changjiu agak membingungkan. Angin sepoi-sepoi bertiup dari timur laut, membuat rambut hitam berkilau Lu Jiajia menari-nari di pipinya. Ia melirik pemuda di sampingnya dan bertanya, apakah kau masih memikirkan kerajaan laut? Mungkinkah kau menganggap ibu naga begitu cantik sehingga kau tak tega melihatnya mati? Kenapa Jiajia bicaranya aneh akhir-akhir ini? Tanya Ning Changjiu sambil tersenyum. Aku tiba-tiba teringat sesuatu. Apa itu? Tanya Lu Jiajia. Pusat perselisihan mungkin bukan di kerajaan laut, kata Ning Changjiu. Hah? Lu Jiajia bingung. Kalau bukan di kerajaan laut, di mana lagi? Aku tidak tahu, Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Asalkan bukan menara Luoshu, tak apa. Kalau iya, bahkan jika kita diberi waktu 3 hari 3 malam lagi, kita tak akan bisa meninggalkan yurisdiksinya. Lagi pula, menara Luoshu adalah penguasa absolut sudut barat daya Middle Earth. Lu Jiajia bertanya, keempat menara dewa, yang mengatur sejarah dan bersemayam dalam kesunyian, bukankah seharusnya mereka peduli dengan pertikaian manusia? Bagaimana jika konflik itu terjadi di surga? Ning Changjiu ingin bertanya, tetapi ia hanya khawatir, jadi ia tak berkata apa-apa. Saat itu, di puncak besar dekat menara Luoshu, Tuan Chu menatap sebuah titik bergerak di lempeng Haihe, raut wajahnya semakin serius. Ada banyak lingkaran yang tergambar di lempeng Haihe. Titik bergerak ini hendak mendekati salah satunya. Tuan Chu masih tidak tahu asal-usul mereka, dan ia pun tak peduli. Jika takdir mereka menyentuh menara Luoshu, mereka akan dibunuh. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat kata-kata terakhir Ibu Naga di Istana Peri Kaijuan. Nama wanita itu Lu Jiajia, dan pertanyaannya adalah bagaimana menemukan kejahatan. Nama pemuda itu Ning Changjiu, dan pertanyaannya adalah, jika menara Luoshu ingin membangkitkan para dewa, lalu siapa yang ingin mereka bangkitkan? Bintang-bintang tidak meredup. Awalnya ia berpikir mereka akan selamat jika menyimpang terlalu jauh dari menara Luoshu, tetapi ia tidak pernah membayangkan. Karena mereka berani bertanya tentang para dewa, apapun faksi yang mereka wakili, mereka pasti akan mati. Tuan Chu sedang duduk bersila ketika beberapa elang salju mendarat di dekat bangunan batu. Tuan Chu memeriksa mata mereka satu per satu. Sebagian besar laporan yang masuk adalah laporan tentang perburuan yang berhasil oleh para pembunuh duri atau pengusiran mereka dari bahaya. Ada satu yang aneh. Sepasang pembunuh Istana Ungu tewas saat mengejar seorang pemuda berambut putih. Namun ia segera merasa lega. Ada jejak yang sengaja ditinggalkan oleh paviliun pedang di tempat kejadian. Jadi dia murid ke-14. Tuan Chu sedikit terkejut, tetapi kehadiran paviliun pedang yang disengaja membuat mereka tidak akan ikut campur dalam urusan menara Luoshu yang sedang berlangsung. Setelah meninjau informasi tersebut, Tuan Chu terus menatap piring Haihe. Pasangan Tao itu akhirnya bergerak ke dalam lingkaran merah. Tuan Chu mengeluarkan sebuah titik hitam dari keranjang kayu di sampingnya dan meletakkannya di lingkaran merah. Pedang penekan keabadian lainnya melayang di udara. Titik. Paviliun pedang. Roh pedang yang terluka parah terbaring lemah, bangun dan bangun. Awalnya ia adalah seorang roh, dan kelelahan kekuatan spiritual lebih mematikan baginya daripada bagi para kultivator biasa. Setelah beberapa mimpi dan terbangun, kondisi roh pedang itu akhirnya stabil. Suara-suara percakapan samar terdengar di telingaku. Kudengar adik junior ke-7 telah dikalahkan. Xiao Liu telah dikalahkan. Adakah yang bisa mengalahkannya di perjamuan kerajaan laut? Oh, bukankah kau meminta adik junior ke-7 untuk menghadiri perjamuan? Kupikir kau tahu segalanya. Aku meminta adik ke-7 untuk pergi hanya agar dia bisa melihat keadaan Ibu Naga saat ini. Aku tak pernah menyangka dia tidak bisa melihatnya. Aku juga merasa aneh. Dan orang yang mengalahkannya konon seorang wanita. Sejauh ini, kami baru tahu dia datang dari Nanzu dengan ferry, dan asal-usulnya yang pasti masih belum jelas. Dia memiliki rekan Tao bernama Ning Changjiu, seorang pecatur handal yang bahkan mengalahkan seorang tetua agung dari Sekte Dianhuan. Aku yakin Sekte Dianhuan sedang dalam perjalanan untuk mengadili mereka. Titik petik 2. Baiklah, aku akan meminta adik ke-6 menyelidiki asal-usul mereka ketika saatnya tiba. Ning Changjiu, roh pedang itu mendengarkan kata-kata samar itu, pikirannya perlahan menjadi lebih jernih. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di atas pedang besar yang melayang. Pedang itu hangat, dan energi pedang yang lembut mengalir ke tubuhnya seperti darah, perlahan-lahan menyembuhkan bekas luka dan ketidaksempurnaan di tubuhnya. Ia perlahan bangkit dari pedang dan mengamati sekelilingnya. Ini adalah paviliun batu, yang dipenuhi energi pedang kuno. Bahkan pedang melayang terkecil pun membawa aura yang menjulang tinggi di atas pedang lainnya.
Roh pedang merasakan keakraban yang tak terlukiskan di dalam dirinya, seolah-olah ia ditakdirkan untuk berada di sini sejak lahir. Sudah bangun? Tanya wanita itu. Mengingat adegan terakhir, roh pedang bertanya, kakak senior kedua. Ia telah diselamatkan oleh wanita ini di tengah salju, mengikutinya sepanjang jalan, lalu pingsan. Apakah ini paviliun pedang? Roh pedang itu memegangi dadanya yang masih sakit dan melihat sekeliling. Kakak senior kedua berkata, ini adalah salah satu dari 72 tingkat paviliun pedang. Fisikmu paling cocok untuk beristirahat di sini. Terima kasih. Tangan roh pedang itu membenamkan diri di rambut pendeknya yang berantakan, dan ia teringat percakapan mereka sebelumnya, Ning Changjiu yang kalian bicarakan. Tanya kakak senior kedua, apakah kau mengenalnya? Jian Ling terdiam sejenak, masih tidak memahami situasi mereka atau sikap Jian Ge. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tidak, kedengarannya familiar. Sambil berbicara, ia melirik pakaiannya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Ini, Jian Ling menggigit bibirnya. Ini adalah pakaian paviliun pedang, kata kakak senior kedua. Mulai sekarang, kau akan menjadi murid paviliun pedang. Melihat ekspresinya yang muram, kakak senior kedua bertanya dengan bingung, tidakkah kau ingin menjadi murid paviliun pedang? Roh pedang menjawab, kakak senior telah menyelamatkan hidupku, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Hanya saja, kakak senior kedua mengerti. Ia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, makhluk aseksual tidak perlu malu. Ada spesies putri duyung di laut tanpa keberuntungan. Mereka juga terlahir aseksual, memilih jenis kelamin mereka setelah jatuh cinta saat dewasa. Ekspresi roh pedang tidak melunak. Ia masih belum memilih jenis kelaminnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tak terelakkan, jadi ia terus-menerus ragu. Kakak senior ketiga berkata, cepat buat keputusan, atau itu tidak akan berdampak baik pada Jianxin. Kakak senior kedua mengangguk setuju. Mereka semua menatap roh pedang yang berbaring di pedang besar. Roh pedang memejamkan mata, pikirannya melayang memikirkan banyak hal. Ia melompat pelan dari pedang besarnya. Sudah memutuskan? Tanya suster senior kedua. Wajah roh pedang yang masih muda itu tampak antara lembut dan keras. Ia terdiam cukup lama, lalu akhirnya mengangguk. Seorang pria harus menghunus pedang sepanjang 3 kaki dan mencapai prestasi yang tak tertandingi, tegas roh pedang itu. Suster senior kedua tersenyum tipis, kau yakin? Setelah kau membuat keputusan, kau tidak bisa menariknya kembali. Roh pedang itu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Ia hanya perlu memantapkan pikirannya, menanamkannya ke dalam jiwanya, dan tubuhnya perlahan akan berubah. Setelah membuat keputusan, ia merasa beberapa pikiran masa lalunya menjadi konyol. Tentu saja, ia memilih seorang pria. Apa dilemanya? Tepat saat ia hendak membuka jiwanya dan memfokuskan pikirannya, suster senior kedua tiba-tiba menyela, berkata, ini adalah teknik pedang yang akan kau latih di masa depan. Lihatlah sebelum kau memutuskan. Roh pedang itu sedikit mengernyit. Ia hendak mengatakan bahwa teknik pedangnya sudah tak tertandingi dan mematikan, dan hanya sedikit yang bisa menghindari satu pukulan pun darinya dalam pertempuran. Namun, ia mengambil buklet itu dari tangan kakak senior kedua. Roh pedang membuka buku rahasia itu. Tatapannya terpaku pada halaman pertama untuk waktu yang lama. Kelopak matanya berkedut, dan sudut mulutnya berkedut. Di halaman pertama buku rahasia ini, tertulis 8 kata. Untuk melatih keterampilan ini, kau harus mengebiri dirimu sendiri terlebih dahulu. Bagaimana mungkin buku rahasia seperti itu ada di dunia tengah yang perkasa, bahkan di paviliun pedang? Sekte terbesar di dunia, roh pedang merasa pemahamannya tentang dunia runtuh. Ia, seorang pendekar pedang, tidak pernah percaya bahwa pengebirian akan meningkatkan kemampuan pedangnya. Mungkinkah ini tentang memutus hasrat? Mungkinkah memutus hasrat benar-benar menghasilkan kekuatan? Roh pedang merasa skeptis. Lagi pula, Ning Changjiu, pria penuh nafsu di hatinya, telah mendapatkan pengakuannya dalam ilmu pedang. Roh pedang berhenti membolak-balik halaman. Ia terbelah antara dirinya dan hasratnya sendiri. Ada apa? Tanya kakak senior kedua dengan tenang. Roh pedang bertanya, apakah aku harus berlatih ini? Kakak senior kedua mengangguk, itulah yang guru maksud. Roh pedang bertanya lagi, apakah wanita membutuhkan? Kakak senior kedua mengerti maksudnya dan berkata, tentu saja tidak. Roh pedang mengerutkan bibirnya, menggenggam buku rahasia itu, dan setelah beberapa saat, ia menghela napas, baiklah, kakak senior, aku mengerti, aku akan menentukan pilihanku. Setelah meninggalkan gua ini, kakak senior ketiga bertanya sambil tersenyum, mengapa ada kalimat ini di buku rahasia guru? Kakak senior kedua berkata, aku baru saja menulisnya, dan tintanya belum lama kering. Kakak senior ketiga tersenyum dan berkata, kakak senior, bukankah tidak pantas bagimu untuk ikut campur dalam pilihannya seperti ini? Kakak senior kedua berkata, ada 14 murid di paviliun pedang, tetapi hanya 3 yang merupakan murid perempuan. Itu sebabnya aku tidak menginginkan adik junior lagi. Kakak senior ketiga tertegun setelah mendengar ini, dan tersenyum pahit, apakah hanya karena ini? Kakak perempuan kedua menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku tidak ingin dia membuat pilihan yang bertentangan dengan hatinya.
Itu tidak baik untuk hati pedangnya. Kau harus tahu bahwa retakan apapun yang muncul di tahap awal kultivasi bisa menjadi retakan besar di masa depan. Kakak laki-laki ketiga tersenyum dan berpikir, aku memang adik kelas. Tidak, adik kelas, terima kasih. Pokoknya, kau akan mengajarinya di masa depan, dan semuanya terserah padamu. Ya, aku akan menemuinya saat adik ketujuh kembali. Jika murid yang tertutup itu telah ditemukan, adik kedelapan seharusnya sudah kembali dari peringkat surgawi. Adik kedua mendengarkan dan mengangguk, baiklah, hati-hati dan jangan sampai roh pedangnya ternoda. Aku juga ingin bertemu wanita itu dan mencari tahu siapa dia. Ning Xiaoling kesulitan berkonsentrasi selama kultivasinya akhir-akhir ini. Teriakan kematian ular berbulu yang melengking dan aneh terus terngiang di benaknya. Teriakan itu telah mengungkapkan rahasia yang mengejutkan, lalu mati. Tapi apa hubungannya makhluk setingkat penguasa dunia bawah Tianzang dengannya? Dia hanyalah seorang gadis kecil yang terus tumbuh. Akankah hukuman ilahi benar-benar datang? Ning Xiaoling menyandarkan kepalanya lemas di lengannya, membaca tulisan tangan yang miring di buku catatannya, merenungkan teknik pedang dan orang yang telah menolongnya. Akhir-akhir ini, dia mencatat pertanyaan-pertanyaan sulit yang direnungkannya di buku catatan. Lalu, ketika semua orang sudah pergi ke aula kayu, ia akan meletakkan buku catatan itu di tempat yang paling mencolok di atas meja. Setiap kali ia kembali dan membuka buku itu lagi, ia terkejut menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban-jawaban itu ditulis dengan tulisan tangan yang sama buruknya namun lembut seperti biasa. Ia penasaran siapakah guru yang sulit dipahami ini. Suatu kali, ia meletakkan buku itu di atas meja dan pergi, bersembunyi di balik batu besar dan menatap aula kayu. Ia tidak melihat siapapun masuk. Namun ketika ia kembali, ia menemukan jawaban-jawaban itu sudah tertulis di dalam buku. Ruangan itu kosong kecuali seekor kucing putih, Diting, yang sedang tidur di atas meja. Ning Xiaoling menepuk-nepuk Diting hingga terbangun dan berkata, apakah kau melihat seseorang masuk? Apakah kau melihat seseorang menulis di buku ini? Raja Ikan mengeong. Ning Xiaoling berkata tanpa sadar, aduh, aku tidak tahu. Dasar kucing pemalas, kerjamu cuma makan ikan kering dan tidur. Pada titik ini, Ning Xiaoling tiba-tiba menutup bibirnya dan berbisik pada dirinya sendiri, tidak. Mungkinkah itu kakak laki-lakiku? Arwah kakak laki-lakiku telah bersamaku selama ini. Ia melihat sekeliling dan memanggilnya dengan lembut 2 kali. Tidak ada yang menjawab. Rasa kehilangan membuncah di hatinya. Raja ikan itu menatapnya seolah-olah ia bodoh. Ia mengeong dan mendesah, meringkuk, melompat dari meja dan masuk ke lubang di meja, lalu melanjutkan tidurnya. Namun sebelum ia menutup matanya, tubuhnya tiba-tiba melompat keluar dari lubang di meja. Ding Ting, ada apa denganmu? Ning Xiaoling melihat perilakunya yang tidak biasa, sedikit ketakutan. Raja ikan itu mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, bulu kuduknya berdiri. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.